ダンジョンでモンスターをぶっ倒せ。侵略者を退け、天に封印を施し、世界Anime ini berlatar di suatu dunia di mana kekuatan sihir adalah segalanya. Di Akademi Sihir Garden ada seorang siswa yang tidak memiliki talenta sihir. Untuk bertahan di akademi ini, dia harus menempuh jalan yang sulit, yaitu mengalahkan monster di dalam dungeon. Walau tanpa sihir, murid dia namanya Will itu meyakini bahwa dirinya juga bisa berkembang. Namun, ketika berada di kelas, dia selalu diremehkan oleh guru dan juga teman-temannya. Saat Sensei Edward menunjuk dia untuk maju, dia menjadi bahan tertawaan karena tidak bisa merealisasikan sihir yang paling dasar. Sementara itu, murid yang lain bisa melakukannya tanpa mengalami kesulitan. Sepulang sekolah, Will berniat pergi ke dungeon lagi. Namun, Sion malah menemuinya hanya untuk mematahkan semangat dan mempermalukannya. Untungnya, ada murid perempuan yang sering membela Will. Ketika Will dihina, Koneto segera membelanya dengan mengatakan kelebihan yang dimilikinya. Alasan Will tidak pernah melawan karena dia menyadari bahwa dirinya memang tidak bisa sihir. Sebaliknya, dia merasa beruntung karena ada cewek imut seperti Koleto yang peduli pada dirinya. Ketika Will memujinya, Koleto jadi salah tingkah. Dia merasa sedang digombali olehnya, padahal Will tidak punya niat tersembunyi padanya. Saat memandang langit, Will kembali teringat dengan cerita tentang sejarah dunia ini. Dulu orang-orang hidup dalam ketakutan karena ancaman dari penjajah angkasa. 5 penyihir hebat kemudian bangkit untuk menghadapi mereka dan menciptakan penghalang di langit yang luas. Magia Fender adalah gelar penyihir terkuat yang masih diwariskan sampai sekarang. Elfaria adalah salah satu orang yang menerima gelar tersebut. Dia merupakan teman masa kecilnya Will yang menjadi magia Fender termuda berkat talentanya yang luar biasa. Dulu, Will dan Elfie pernah berjanji untuk menjadi magia Fender bersama-sama. Demi memenuhi janji tersebut, Will masih berjuang mati-matian karena dirinya tidak memiliki bakat seperti Elfie. Saat Will diam-diam memasuki dungeon, Pak Wagner memarahinya karena itu merupakan tindakan berbahaya. Walau begitu, bukti kekalahan monster diterima dan Will berhak mendapatkan 2 kredit. Namun, karena kreditnya masih kurang di ujian terakhir, Will harus mendapatkan 4 kredit lagi untuk bisa terus bersekolah di akademi ini. Saat Pak Wagner memberi informasi monster dengan 4 kredit, Sion diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Dia berniat mengalahkan monster itu lebih dulu supaya Will dikeluarkan karena kekurangan kredit. Namun, saat Sion dan teman-temannya mulai memasuki dungeon, salah satu temannya tiba-tiba terpental diserang monster. Mendengar suara mereka, Will yang sedang istirahat pun segera mendekat untuk memeriksanya. Saat diperiksa, Will melihat Sion dalam kondisi tidak berdaya. Karena orang itu sering meremehkannya, Will sempat berpikir bahwa orang itu tidak perlu ditolong. Namun, demi menjadi seseorang yang layak berdiri di sampingnya LP, dia memutuskan untuk bertarung tanpa memperdulikan masalah pribadinya. Pada saat yang sama, Edward memberitahu Wagner bahwa Sion masuk dungeon tanpa izin. Karena Sion memasuki dungeon yang sama dengan Will, Wagner mengatakan tidak usah khawatir karena Will juga ada di sana. Meskipun tidak punya talenta sihir, kemampuan berpedang Will tidak kalah hebat dengan seorang penyihir. Dia punya kemampuan mengingat pola gerakan lawan, sehingga mampu menghindar dan menyerang balik di waktu yang tepat. Menurut Wagner, di dunia penyihir ini, Will adalah satu-satunya pendekar yang tebasan pedangnya bisa menandingi kilat. 雷をもしのぐ。 5 tahun yang lalu, semua murid mengolok-olok Will karena ketahuan tidak bisa sihir. Selama ini, dia hanya dijadikan umpan agar Elfaria masuk akademi sihir. Tetapi, karena Elfaria sudah menjadi magia Fender, maka keberadaan Will sudah tidak dibutuhkan lagi. Namun, saat kepala akademi menguji kemampuannya, ternyata Will memiliki refleks yang sangat hebat. Dia mampu menghalau serangan sihir hanya dengan memakai pedang saja. Karena itu, kepala akademi memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan di sana. Ketika belajar di kelas, Pak Wagner menjelaskan tentang cara naik ke institut tinggi. Untuk menjadi magia Fender yang berkuasa di puncak menara, mereka harus diakui sebagai yang terbaik di institut tinggi. Ada 2 cara untuk masuk ke sana, yaitu menciptakan sihir baru atau mendapatkan kredit sebanyak mungkin di akademi. Namun, Wagner menegaskan mereka semua boro-boro naik ke institut tinggi, buat lulus saja kredit mereka masih kurang. Ketika Will dan Koleto berjalan di lorong, mereka melihat rombongan murid yang memuji Sion karena
karena berhasil mengalahkan monster dengan kredit 10. Xion tidak senang dengan pujian tersebut, sebab orang yang mengalahkan monster itu sebenarnya adalah Will. Di sisi lain, Sensei Edward mengajukan permintaan kepada kepala akademi untuk segera mengeluarkan Will. Alasannya, dia tidak sudi mengakui sosok yang mengungguli penyihir tanpa memiliki sihir. Kepala akademi tidak bisa menerima permintaan tersebut. Soalnya, Will adalah siswa teladan yang ideal jika mereka mengabaikan kekurangan sihirnya. Namun, karena Edward bersikeras ingin mengeluarkannya, kepala akademi memperbolehkan untuk mengujinya dan akan memberi kuasa pengeluaran Will jika tidak lulus ujian. Sementara itu, Will yang sedang belajar tentang ras lain di perpustakaan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Klito mengingatkan supaya dia tidak memasukkan dirinya, dia tetap mempelajarinya karena mengagumi kegigihan para kurcaci. Tak berselang lama, Sensei Edward membawanya ke aula praktik sihir. Di sana, Edward akan memberinya remedial dan menilai kapasitasnya secara sepihak. Dalam pengujian ini, Will hanya diberi tugas untuk melakukan satu serangan ketika melawannya. Di sisi lain, Wagner diberitahu oleh kepala akademi bahwa Edward sedang menguji Will dan dia dilarang menghentikannya. Menurut Wagner, tindakan ini terlalu kejam, sebab Edward adalah orang yang pernah menjadi kandidat magia vendor terbaik yang pernah mencapai puncak menara. Meskipun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, Will tetap berusaha untuk bertahan. Sebisa mungkin, dia melancarkan serangan terhadap Edward yang memiliki pertahanan solid. Sayangnya, sekeras apapun Will berusaha, dia tak bisa menandingi kemampuan sihirnya. Saat Edward mengeluarkan rentetan sihir berlapis, Will tidak mampu menghindar atau bertahan dari serangannya. Pada saat yang sama, Kiki atau peliharaannya Will berusaha mengambilkan pedang untuk majikannya. Menyadari hal tersebut, Klito segera membukakan loker dan mengantarkan pedang itu kepada Will. Dalam kondisi sudah babak belur, Will menyatakan apapun yang terjadi, dia ingin mencapai posisi magia vendor. Alasannya, dia ingin bersama orang yang dia cinta. Dia ingin menempati janji kepada LP untuk melihat matahari terbit di atas menara. Mendengar alasan konyol tersebut, membuat Edward frustasi dan semakin ingin mengeluarkannya. Tetapi, saat Will menggunakan pedang, dia membuktikan bahwa tebasan pedangnya bisa menandingi sihir. Tanpa terduga, Will ternyata mampu menembus pertahanannya dan berhasil mendaratkan serangan terhadap Edward. Sebelum Will dan LP berpisah, Will berjanji kepada LP bahwa dirinya juga akan pergi ke menara. Walau ada rintangan besar yang memisahkan mereka berdua, dia pasti akan menyusulnya. Mendengar hal tersebut, LP pun mengatakan akan selalu menunggunya. Will adalah anak yang mandiri. Setiap pagi, dia selalu berkeliling mengantarkan koran dari rumah ke rumah. Di antara koran yang diantarkan olehnya, telah diberitakan bahwa Elfaria berhasil menciptakan sihir baru. Selain itu, Institut Tinggi juga memberi misi kepada semua orang di Akademi Sihir, dan kliennya adalah Elfaria sendiri. Mendengar berita tersebut membuat Will bersemangat untuk ikut misinya. Dia segera bersiap memasuki dungeon untuk mencari inti monster Frostwalker. Saat berada di dungeon Starta 4, Will menemukan tempat itu sudah ramai dikunjungi para murid. Sebelum monsternya keburu habis, Will pun memutuskan untuk menjelajah lebih dalam lagi. Kemudian saat tiba di lantai bawah, Will bertemu dengan seorang cewek dalam kondisi terancam. Tanpa berpikir panjang, Will segera menyelamatkannya dan mengalahkan semua monster yang mengepungnya. Sementara itu di akademi, siswa yang tidak mengikuti misi menjalani aktivitas belajar seperti biasa. Saat itu, Pak Wagner sedang menjelaskan tentang nama sihir yang dinamai sesuai dengan nama pencipta aslinya. Di tengah pembelajaran, ada murid yang bertanya apakah Nona Elfaria yang diberitakan pagi ini termasuk orang yang hebat. Lalu Wagner mengatakan dia luar biasa hebat sampai sulit untuk dipercaya. Elfaria bisa disebut penyihir terhebat dalam sejarah. Ia telah menciptakan 12 sihir orisinil yang belum pernah ada. Murid cewek yang diselamatkan oleh Will itu bernama Iris. Dia memanggil Will dengan sebutan senpai karena 2 tahun lebih muda darinya. Tidak seperti murid yang lain, Iris sangat menghormatinya. Menurutnya, meskipun tidak bisa menggunakan sihir, Will tetap memiliki kemampuan yang hebat. Sambil berjalan menelusuri dungeon, Iris mengatakan sebenarnya dia pernah bertemu Elfaria. Dulu dia pernah diselamatkan olehnya ketika dikepung banyak monster di
dalam dungeon. Karena itu, demi mengabdikan diri kepada Elfaria, dia siap menjalankan misi darinya. Namun, sejak datang ke dungeon, dia tidak menemukan Frostwalker. Selain itu, sihir pencariannya juga tidak menunjukkan hasil. Will berpendapat bahwa Frostwalker selalu meninggalkan debu es saat berjalan. Karena debu di sini jumlahnya banyak, dia berasumsi ada monster besar di depan sana. Saat diperiksa, ternyata sesuai dengan dugaannya. Di sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai Frost Rex. Iris melarang Will untuk melawannya. Menurutnya, Frost Rex itu kebal serangan fisik dan hanya bisa dikalahkan dengan sihir dari kejauhan. Walau sudah diperingatkan, Will tetap melawannya. Dia merasa yakin bisa mengalahkannya karena sudah mengalahkan monster itu beberapa kali. Saat melawan Frost Rex, Will tidak menggunakan pedangnya. Kali ini, dia menggunakan tali dan bahan peledak untuk diikatkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian, saat semuanya sudah terikat, dia menyalakan api di ujung talinya untuk memicu ledakan besar. Dengan demikian, Frost Rex tersebut bisa dikalahkan. Sebenarnya, Iris bukan murid biasa. Dia adalah mata-mata yang mengawasi siswa untuk dilaporkan kepada Magia Vendor. Berdasarkan hasil pengamatannya, Iris mengajukan Will untuk bekerja di menara. Namun, ada beberapa orang yang menentangnya. Karena itu, sebelum memutuskannya, mereka akan menunggu hasil dari festival sihir. Dari 12.000 kredit yang ada di akademi, siswa wajib mengumpulkan 7.200 kredit. Dalam ujian terakhir, Sion dan Cleto sudah memenuhi target tersebut. Sementara itu, Will masih berada di bawah target karena sering tidak lulus dalam ujian praktik. Selain mereka, ada beberapa siswa yang sangat menjanjikan. Liana, Wigna, dan Julius kini menjadi murid unggulan dengan kredit lebih dari 10.000. Jumlah kredit bisa dijadikan sebagai indikator kemampuan siswa. Karena itu, jangankan masuk institut tinggi, Will merasa kreditnya masih belum cukup untuk lulus dari akademi ini. Saat jam istirahat, Cleto mengatakan Will harus tampil hebat di festival sihir. Habisnya, ujian tulis saja tidak akan cukup untuk naik ke institut tinggi. Selain itu, meski kreditnya belum mencukupi, masih ada beberapa siswa yang masuk menara karena direkrut. Festival Sihir Agung adalah acara besar akademi sihir yang diadakan tiap 2 tahun sekali. Festival ini berisi banyak kompetisi sihir dan kerap dimanfaatkan penyihir senior untuk mencari talenta yang menjanjikan. Walau begitu, Will tidak tertarik untuk mengikutinya. Dia hanya akan bantu-bantu lagi untuk mempersiapkan festival ini. Soalnya, keberadaannya mungkin akan menimbulkan keributan dan dirinya dianggap biang masalah. Sementara itu di luar ruangan, para siswa sedang mengadakan latihan kreasi sihir. Hal ini membuat suasana festival sihir menjadi semakin terasa. Saat berada di ruangan tempat penyimpanan barang siswa, Cleto merasakan ada semacam penghalang yang disembunyikan di depan loker. Saat dibuka secara paksa, di balik loker itu terdapat tangga rahasia yang terhubung ke ruang bawah tanah. Di ruang bawah tanah ada sekelompok siswa yang mengadakan perjudian rahasia. Mereka berkumpul untuk memasang taruhan tentang siapa yang akan menang di festival sihir agung. Sepulang sekolah, Cleto ingin menemani Will menjelajah dungeon. Namun hari ini Will tidak akan pergi ke dungeon karena harus kerja di kedai. Saat Will bekerja, salah satu pelanggan yang bernama Pak Donan memuji semangatnya. Malam ini, teman asramanya yang bernama Rosti juga ikut bekerja di kedai. Meskipun baru masuk kerja, ternyata Rosti mampu menjalankan tugasnya lebih baik daripada Will. Sementara itu, Will tampak kerepotan karena sering diajak ngobrol oleh para pelanggan. Walau bayarannya terbilang rendah, Will tetap suka kerja di sini. Dia merasa sangat dihargai karena mereka menyambutnya dengan hangat. Tak lama kemudian, Julius dan teman-temannya datang ke kedai. Saat tiba di kedai, mereka malah menjelek-jelekan kedai ini hanya karena dipenuhi ras kurcaci. Mereka meremehkan semua pelanggan dan mengolok-olok makanan yang disajikan. Will tak bisa menerimanya begitu saja. Dia menyuruh mereka untuk meminta maaf karena telah menghina orang yang dihormati olehnya. Julius dan teman-temannya tak sudi menuruti perkataannya. Karena sudah terlanjur emosi, Will mulai menghadapi mereka dengan kekerasan. Merasa sedang ditantang, Julius segera meladeninya. Dia langsung membekukan seluruh ruangan dan menyerang Will dengan kemampuan sihirnya. Selain itu, Julius juga menyuruh Will untuk ikut festival dengan niat mempermalukannya di depan banyak orang.
Beberapa hari kemudian, Festival Sihir Agung resmi dibuka. Dalam kompetisi balap naga, Liana meraih posisi pertama dan berhasil menjadi pemenang. Sementara itu, dalam kompetisi perang mahkota, Sion menerima ajakan Koleto untuk bergabung dengan timnya. Awalnya, Sion beranggapan Koleto lebih memilih dirinya daripada Will. Namun, ternyata dia diundang ke tim mereka hanya untuk memenuhi persyaratan akumulasi kreditnya. Sion sangat keberatan dengan hal tersebut. Dia juga merasa kesal karena Will bersikap seperti mengabaikan dirinya. Tak berselang lama, para peri mulai menyiapkan arena untuk kompetisi perang mahkota. Dalam kompetisi ini, para peserta harus melewati berbagai rintangan di setiap zona yang telah disiapkan oleh para peri. Setiap tim akan ditempatkan di luar zona dan berlomba untuk mencapai stadion utama. Sedangkan untuk syarat kemenangannya adalah mendapatkan mahkota yang berada di dalam stadion. Selain itu, setiap tim juga diperbolehkan menghalangi tim yang lain, sehingga kompetisi ini menjadi lebih sulit. Saat pembawa acara memperkenalkan setiap peserta, para penonton langsung tertawa karena Will ikut menjadi peserta. Terlebih, Sion berada di tim yang sama dengannya. Setelah mengenalkan para peserta, kompetisi perang mahkota segera dimulai. Para peserta langsung memasuki zona pertama dan harus melawan golem sihir yang menghadang mereka. Karena tidak bisa menggunakan sihir, orang-orang mengira Will takkan bisa berkutik. Namun, nyatanya dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus pertahanan golem. Dengan menggunakan sarung tinju dari sihirnya Koleto, Will bisa menghantam setiap musuh tanpa melanggar peraturan. Dengan begini, Will bersama timnya memimpin di barisan depan. Tidak ada satupun perangkap yang menghentikannya sehingga mereka terus maju mendekati stadion. Dengan kemampuan berpedangnya, zona tanah tandus pun terlihat mudah dilalui olehnya. Sementara itu, tim yang lain mulai mengalami kesulitan. Sudah ada banyak peserta yang tereliminasi dan tak bisa melanjutkan kompetisi ini. Sedangkan Julius dari tim 9 masih berjalan dengan santai. Mereka tidak merasa terganggu meski Will sudah mendahuluinya. Ketika Will dan timnya berada di zona hutan, mereka menemukan ada perangkap sihir berantai di sekeliling mereka. Untuk mengatasinya, Will hanya perlu mengubah arahnya sehingga perangkap itu hancur dengan sendirinya. Selanjutnya, Will harus mendahului tim yang lain dan mencari titik penyergapan. Namun, tampaknya dia harus mengganti rencana tersebut karena Judy sudah mendahuluinya. Dalam situasi tersebut, Sion tiba-tiba melancarkan sihir api ke arah depan. Dengan penuh amarah, Sion memerintahkan Julius untuk tidak mengganggunya dan menentang Will untuk bertarung dengannya. Will tidak mengerti dengan tindakan Sion. Dia tiba-tiba marah padanya dan mengabaikan kompetisi ini. Koleto berusaha menghentikannya, tetapi Julius menghalanginya dengan bongkahan es berukuran besar. Awalnya, Sion melihat Will sebagai anak yang menyedihkan. Karena itu, Sion ingin sedikit membantunya dengan menjadikan dia sebagai bawaannya. Namun, Will malah mengabaikannya, membuat Sion sangat kesal dan membencinya sampai sekarang. Di tengah perlombaan, terjadi perpecahan pada tim 6. Sion menyerang Will tanpa henti, berharap Will akan membalasnya. Namun, meskipun diserang berkali-kali, Will tidak pernah membalasnya. Dia berusaha menenangkan Sion agar kembali fokus pada perlombaan. Sayangnya, Sion tidak mau mendengarkan perkataannya. Dia mengancam akan membakarnya sampai habis jika Will tidak mau melawan. Sementara itu di stadion, orang-orang dibuat kecewa dengan perpecahan mereka. Walaupun perolehan kreditnya cukup bagus, Sion dianggap sebagai murid bermasalah sehingga reputasinya jadi menurun. Pada saat yang sama, Iris dan juga Rosti sedang mendukung Will di bangku penonton. Di hadapan Rosti, Iris mengaku dia mengenal Will dari orang terpandang dan sekarang dia sangat mengaguminya. Sementara itu di zona perlombaan, Koleto sedang dikejar oleh Julius. Saat itu, Koleto belum sempat melawan dan hanya bisa melarikan diri darinya. Di tengah kompetisi, para penonton dibuat bingung karena Julius ada di mana-mana. Saat itu, dia sedang berhadapan dengan semua tim pada waktu yang bersamaan. Hal ini membuat mereka berpikir Julius yang akan menjadi pemenangnya, sedangkan tim 6 jadi tertinggal karena Sion bikin gara-gara. Bahkan teman-temannya Sion juga berpendapat bahwa tindakannya kali ini sudah berlebihan. Seiring berjalannya waktu, serangannya dilancarkan oleh Sion semakin intensif. Dia sudah mengeluarkan jurus elang api untuk menyerang dari dua arah. Dengan sarung tangan dan tebasan pedangnya, Will mampu menangkis serangan tersebut. Tetapi semua itu tidak cukup untuk memuaskan Sion karena Will belum membalasnya. Namun kemampuan yang ditunjukkan oleh Sion
Sion mulai dilirik oleh para pengamat. Mereka menilai keahliannya sangat luar biasa dan sudah melampaui level pelajar. Meskipun posisinya belum setara dengan murid peringkat 3 besar, pencari talenta fraksi api mulai mempertimbangkan untuk merekrutnya. Dengan lantang, Sion bertanya pada Will apakah dia tidak membencinya setelah dibuat sengsara olehnya. Will menegaskan bahwa dirinya membenci Sion. Dia ingin membalasnya berkali-kali, tetapi tidak punya waktu untuk melakukannya. Kemudian, Sion mengungkapkan kalau dirinya tidak ingin diabaikan olehnya. Mendengar hal tersebut, Will pun berpikir selama ini Sion ingin diakui olehnya, sehingga dia memutuskan untuk melawannya. Namun, di tengah pertarungan, Coleto tiba-tiba datang memisahkannya. Coleto meminta Will untuk pergi duluan dan menyelesaikan urusannya dengan Julius. Di saat yang lainnya sibuk mengamati festival, Elvaria sedang duduk manis di dekat jendela. Kemudian ajudannya datang membangunkannya untuk memberi dokumen kandidat dari pencari talenta. Di antara para peserta, ada satu kandidat yang tampaknya sempurna untuk fraksi S. Julius dinilai sebagai kandidat yang cocok jadi penggantinya. Sementara itu, Will yang sedang berhadapan dengan Julius menyatakan bahwa dirinya takkan menyerah sampai mereka meminta maaf. Mendengar omongan tersebut, Julius langsung menggunakan sihirnya dan bersiap untuk menyerang. Di dalam kabut yang diciptakan oleh Julius, Will menerima serangan dari berbagai arah. Dia merasa sedang dikepung, padahal posisi musuhnya masih belum berpindah. Saat dicari tahu, ternyata Julius menggunakan sihir Archways, salah satu sihir yang diciptakan oleh Elvaria untuk membuat tubuh tiruan yang dibuat dari es. Will bertanya-tanya kenapa dia bisa menggunakan sihirnya Elfie. Sambil menertawainya, Julius mengatakan semua ini murni karena bakatnya. Dia mengklaim berhasil menguasai sihir ini sendiri, dan dirinya sudah semahir magia Fender meski hanya bisa memakai salah satu sihirnya. Karena hal ini berhubungan dengan Elfie, Will tidak bisa berpikir tenang. Dia tiba-tiba maju tanpa rencana, sehingga Julius punya kesempatan untuk mengurungnya. Will yang tidak bisa keluar dari kurungan tersebut, kemudian dihantam bongkahan es berukuran besar. Dengan ini, Julius berasumsi bahwa dirinya telah menang. Di hadapan semua penonton, dia dengan berani menyatakan akan menjadi penerus Elvaria. Setelah menyatakan semua itu, Julius dibuat terkejut karena Will masih bertahan dari serangannya. Sekarang, Will dapat menghadapinya dengan tenang. Dia sudah menghilangkan kebiasaan buruknya yang selalu emosi jika membahas Elfie. Di saat Julius melancarkan serangan, Will memanfaatkan kesempatan untuk menyembunyikan diri dan menyerang anggota timnya dari belakang. Tanpa anggota tim, Julius tak bisa mempertahankan tubuh tiruannya. Karenanya, Will dapat memastikan Julius perlu menguasai sihirnya Elfie. Pada saat yang sama, Elfie bilang pada Sarisa bahwa dirinya tidak menginginkan penerus, dia hanya menginginkan pendekar yang bisa menemaninya. Setelah rahasianya terungkap, Julius mencoba menutupinya dengan membuat tubuh tiruan yang lebih banyak. Meskipun tidak sanggup mengendalikannya, dia bisa bersembunyi di antara tiruan itu supaya posisi dirinya tidak ketahuan. Namun, ternyata Will dapat menemukannya dengan mudah. Dia lebih memahami kelebihan dan kekurangan sihir tersebut karena sering melihatnya ketika bersama Elfie. Walau begitu, Will mengakui Julius memang orang yang hebat. Namun, menurutnya Elfie tetap unggul karena menciptakan sihir tersebut saat usianya masih 2 tahun. Mendengar fakta tersebut membuat Julius malu dan frustasi. Untuk menutupi rasa malunya, dia menunjukkan bahwa dirinya bisa membuat 8 tiruan. Tapi semua itu belum setara dengan Elfie karena dulu Will selalu ditindas oleh 10 Elfie. Setelah itu, Will menembas satu persatu klonannya, lalu memukul Julius sampai pingsan. Dengan ini, Will berhasil menepati janjinya. Namun, timnya gagal menjadi pemenang karena Wignall mengambil mahkotanya lebih dulu saat mereka sibuk bertarung. Selain itu, Elfie juga menjadi tidak percaya diri karena masa lalu kelamnya diketahui semua orang. Untuk merayakan keberhasilan Will, para kurcaci mengadakan pesta di kedai. Sementara itu, Julius dan teman-temannya disuruh cuci piring karena para kurcaci hanya menerima permintaan maaf dari tindakan mereka. Sebentar lagi, praksis akbar akan segera dimulai. Itu merupakan kegiatan eksplorasi dungeon yang dilaksanakan selama seminggu. Untuk mengikutinya, setiap siswa harus membentuk tim bersama beberapa orang. Ketika Will berjalan di lorong sekolah, ada sekelompok murid yang mengundangnya ke tim mereka. Setelah melihat kemampuan saat festival kemarin, semua orang berhenti meremehkannya dan membutuhkan dia untuk eksplorasi dungeon. Karena dulu mereka sering merendahkan Will, Coleto tidak bisa membiarkannya. Dia melarang mereka untuk mengajaknya dengan alasan Will sudah berjanji akan menemaninya besok. Di malam harinya, Rusty bertanya kepada Will apakah besok dia akan ke dungeon lagi. Lalu saat Will menjawab dia akan pergi berbelanja bersama Coleto, Rusty jadi penasaran dan memaksa ingin ikut dengannya. Coleto sangat berharap pertemuan ini akan
menjadi kencan. Dia ingin menghabiskan waktu berdua dengan Will selama seharian. Namun, tak lama setelah bertemu, Rusty tiba-tiba menyusul mereka. Terlebih, Will dan Rusty terlihat sangat mesra, seperti bukan teman biasa. Selain itu, setiap kali Coleto ingin mendekati Will, Rusty selalu mendahuluinya, seolah ingin memisahkannya. Coleto mencurigai kedekatan mereka yang tidak wajar. Dia mempertanyakan apakah Rusty hanya teman sekamarnya, serta mencurigainya sebagai anak cewek. Saat Rusty kembali membelikan minuman, Coleto menyuruh Will untuk pergi duluan memoles pedangnya. Saat Will sudah pergi, Coleto langsung bertanya kepada Rusty apakah dia menganggap Will lebih dari teman. Dengan lantang, Rusty mengatakan dia adalah orang yang paling mencintai Will. Perkataan itu tentu saja membuat Coleto kesal, sehingga mereka berdua berakhir bertengkar. Sementara itu, Will yang sedang pergi ke bengkel senjata dihampiri oleh Liana. Tanpa basa-basi, Liana meminta Will untuk ikut dengannya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Kemudian, saat memasuki suatu ruangan, Will dipertemukan dengan murid berbakat. Di antaranya adalah Sion dan Julius, atau orang yang paling membenci Will. Lalu, saat Liana mengatakan bahwa dirinya ingin membentuk tim bersama mereka, Sion dan Julius langsung menolaknya mentah-mentah. Mereka tidak ingin satu tim dengan Will dengan alasan akan menjadi beban. Untungnya, masih ada orang yang berpikir rasional. Wignall berpendapat meskipun cara yang digunakan kurang anggun, faktanya Will sanggup mengalahkan tongkat sihir mereka. Selain itu, Wignall juga ingin menghormati keputusan Liana yang posisinya lebih tinggi dari mereka semua. Liana ingin menggunakan bantuan mereka demi meraih posisi terbaik saat memanjat menara. Dia meminta mereka untuk bergabung dengannya jika tawaran ini memang menguntungkan. Setelah itu, mereka menyadari tidak ada susunan anggota yang lebih baik dari tim ini. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membentuk tim bersama Liana. Ketika eksplorasi, Coleto ikut dengan tim Liana karena merasa sudah satu paket bersama Will. Dalam kegiatan ini, Will harus meraih hasil memuaskan supaya bisa segera menyusul Elfie. Namun, belum apa-apa, dia sudah menjadi beban. Karena rekan timnya sangat kuat, dia tidak punya kesempatan untuk menyerang atau melindungi rekan. Selain itu, dia tak bisa memprediksi arah kemunculan monster karena persepsinya tidak seluas cakupan sihir pencarian mereka. Di saat yang lainnya mengalahkan monster dalam sekali serang, Will hanya terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa. Hal ini membuat Wignall berpikir Will cukup membebani karena tidak bisa melindungi mereka. Wignall mengungkapkan sepertinya dia juga mulai meragukan penilaian Liana. Namun, Liana menjelaskan Will hanya belum dapat kesempatan. Menurutnya, kemampuan dia mungkin akan terlihat jika melawan musuh yang lebih kuat. Walau begitu, mereka tetap saja meremehkannya dan sering melontarkan hinaan kepada Will di sepanjang jalan. 1 hari berlalu sejak praksis akbar dimulai. Liana mengingatkan ini sudah saatnya untuk istirahat, supaya tidak ada monster yang mendekati mereka. Wignall kemudian membuat benteng api dengan sihir ilusi. Selanjutnya, Will membagikan makanan pada semua anggota. Saat memberikannya kepada Wignall, Wignall malah menyuruhnya untuk menyimpan makanan itu di tanah, karena dia tidak ingin bersentuhan dengan seseorang yang tidak diakui olehnya. Sikap sombong itu membuat Coleto emosi, sedangkan Will tidak merasa tersinggung, karena mengira bahwa para peri memiliki budaya dan adat tersendiri. Selanjutnya, Liana menjelaskan bahwa tujuan mereka adalah mengalahkan Naberus, monster senilai 110 kredit dan merupakan penjaga tunggal di Sastra 10. Tujuan tim ini dibentuk adalah untuk mengalahkan Naberus. Dia ingin menunjukkan kepada menara bahwa mereka bisa mengalahkan monster itu. Untuk sampai ke Starta 10, mereka melewati rute terpendek. Lalu, saat berada di tempat Naberus, mereka menemukan bahwa monster itu sudah dikalahkan. Merasa ada yang janggal, Liana segera memerintahkan timnya untuk menggunakan sihir pencarian. Sihir tersebut memang sangat berguna, namun tidak bisa mendeteksi perangkap, bahkan ada beberapa monster yang dapat menghindarinya. Di saat itulah Will menggunakan kemampuan persepsinya. Berkat peringatan dari Will, mereka bisa menghindari serangan monster yang bersembunyi di atas mereka. Namun, pergerakan monster itu sulit untuk diprediksi. Akibatnya, Wignall terkena serangan dan mereka semua terjatuh ke tempat yang lebih dalam. Situasi ini menyebabkan mereka panik. Mereka terpisah dengan anggota yang lain dan terjebak di zona berbahaya. Jika tim mereka tidak segera berkumpul, mereka bisa terbunuh di dungeon ini. Sementara itu, Will tetap bersikap tenang menemani Wignall. Dia membantu Wignall yang terluka, meskipun sering diremehkan olehnya. Ketika menelusuri dungeon, ada beberapa monster yang mendekat. Berkat pengetahuan dan pengalamannya, Will dapat dengan mudah mengalahkannya, sedangkan Wignall kesulitan karena terlalu panik saat melawannya.
Dalam kondisi panik, Wignall mengatakan kalau dirinya hanya peri gagal. Dia adalah satu-satunya peri yang tersisa di akademi, padahal yang lain sudah naik ke menara. Karena tidak menguasai sihir fantasi peri, dia sering dianggap tidak berbakat dan aib oleh para peri. Seperti kata Liana, akademi saat ini hanya berisi orang-orang sisa atau kaum tertinggal. Sedangkan orang-orang berbakat bisa langsung naik ke menara tanpa harus lulus dari akademi. Selama 6 tahun terakhir, Liana hanya bisa melihat kepergian mereka. Sementara itu, Wignall menyadari kekurangan tersebut karena melihat kehebatan saudari angkatnya. Dia adalah putri paling hebat, ia menjadi kebanggaan para peri. Awalnya, Wignall ingin selalu membantunya karena dia tampak begitu mungil. Namun ternyata dia adalah peri leluhur yang sanggup menciptakan hutan di raja. Sejak dia menjadi Magia Vendor, Wignall terus berjuang untuk mencapai levelnya. Tetapi, semua itu tidak pernah tercapai. Mendengar hal tersebut, membuat Will merasa kalau dirinya mirip dengan Wignall. Karena itu, Will akan melindunginya sampai dia bangkit kembali. Tak berselang lama, mereka sampai di suatu tempat yang berisi monster berbahaya. Walau dikepung monster, Will bisa menang dalam sekejap seperti melawan monster yang lemah. Namun, beberapa saat setelah mengalahkan monster, mereka mendengar suara yang aneh. Saat diperiksa, ternyata dungeon di sekitar mereka sedang menciptakan monster yang baru. Dungeon mengeluarkan monster yang bernama Balkar. Selain punya tubuh api yang kebal terhadap serangan fisik, monster itu juga memiliki resistensi sihir sehingga dianggap berbahaya oleh menara. Satu-satunya cara melawannya adalah menggunakan sihir fantasi peri. Will tak bisa mengalahkannya sendirian. Dia membutuhkan bantuan Wignall dengan kemampuan sihirnya. Karena sihir fantasi miliknya belum sempurna, Wignall merasa tak sanggup membantunya. Namun, Will tetap percaya padanya karena mereka memiliki impian yang sama. Wignall tak ingin mengkhianati kepercayaannya. Walaupun dia dianggap aib oleh rasnya, dia memutuskan untuk bangkit dan mencoba sihirnya lagi. Dengan tekad yang kuat, akhirnya dia berhasil melancarkan sihir fantasi peri. Dengan sihir tersebut, semua monster bisa kalah dalam sekali serangan. Sejak saat itu, Wignall mengakui Will adalah pendekar pedang yang layak dihormati. Di sisi lain, Sion dan Julius malah bertengkar. Mereka selalu meributkan masalah sepele dan sering merendahkan kemampuan masing-masing. Menyadari ada anomali di sekitar dungeon, Sensei Edward segera membatalkan eksplorasi ini. Bersama dengan Pak Wagner, mereka akan mengevakuasi semua siswa. Liana meminta maaf pada Coleto karena telah menyeretnya dalam situasi ini. Namun, Coleto tidak menyalahkannya karena salah dia sendiri seenaknya ikut dengan timnya. Will baru saja bertemu Sion dan Julius. Walau tidak akur, ternyata mereka bisa bekerja sama ketika berhadapan melawan monster. Sementara itu, Coleto dan Liana bertemu dengan penyihir. Namun, sepertinya orang itu adalah penjahat yang telah merencanakan kekacauan ini. Mereka tiba-tiba menyerang Coleto dan Liana, kemudian menggunakan sihir teleportasi untuk memanggil monster ke tempat itu. Ketika musuh menyerang, Will datang menghalau serangannya. Berkat penciuman Kiji dan kristal yang dijatuhkan oleh Coleto, Will bisa menemukan Coleto sehingga tim mereka bisa berkumpul kembali. Namun, monster yang dipanggil oleh musuh bukanlah monster biasa. Itu adalah Evil Grand Duke, monster evil tingkat tinggi yang menghuni Starta 25. Kekuatan serangannya benar-benar dahsyat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur ke rute yang aman. Namun, meskipun mereka sudah bersembunyi, dia malah memberi komando pada monster yang lain untuk mencari mereka. Julius sudah putus asa dengan situasi ini. Yang lainnya juga sudah kelelahan dan keputusasaan mulai menghancurkan semangat mereka. Berbeda dengan teman-temannya, Will masih ingin bertarung. Menurutnya, mereka harus mengalahkan Grand Duke supaya rantai komando terhadap monster lainnya bisa terputus. Will memiliki suatu rencana, tapi dia tidak berhak untuk memutuskan karena dia hanya orang biasa yang tak punya sihir. Walau begitu, Wignall, Coleto dan Sion siap ikut rencananya. Liana juga akan mempercayakan semua keputusan padanya karena Will lebih cocok menjadi pemimpin mereka. Hal pertama yang dilakukan oleh Will adalah mengajarkan Julius trik rahasia sihirnya Elfi. Sihir klonan Elfi ternyata bisa melanjutkan rapalan mantra. Meski klonannya hancur, klonan lain bisa melanjutkan rapalan sehingga Julius bisa mengaktifkan sihir superior bermantra panjang. Berkat arahan Will, Julius bisa menggunakan sihir andalannya. Namun karena monster itu masih bertahan, maka selanjutnya Liana dikerahkan untuk mengakhiri
mengakhirinya. Dengan manuver kilatnya, Diana harus menerobos untuk menghancurkan intinya. Sayangnya, rencana itu berakhir gagal. Musuh sudah memasang pelindung di sekitar monster, sehingga sulit ditembus oleh sihirnya. Sebelum monster menyerang balik, Will segera melindungi Liana. Untuk menebus kesalahannya, Liana akan mengulur waktu supaya teman-temannya bisa melarikan diri. Dengan ditemani Wignall, Liana kembali melawan monster itu sampai kehabisan tenaga. Di saat Sion mempertimbangkan tentang apa yang harus dilakukan olehnya, Will tiba-tiba meminta dipukul olehnya. Saat itu, Will takut dan gemeteran karena kacamata pemberian Elfie sudah rusak. Dengan penuh amarah, Sion menuruti keinginannya. Setelah dipukul olehnya, Will bisa bangkit dan menghadapi monster itu sekali lagi. Namun, karena gerakan musuhnya terlalu lincah, Will kesulitan menyerangnya. Satu-satunya cara untuk menang adalah memotong sayapnya agar pergerakan monster itu jadi terbatas. Kemudian, saat Will melompat, Koleto menciptakan pedang besar dengan sihirnya. Dengan pedang tersebut, dia langsung menebas sayapnya. Setelah sayap terpotong, Sion mulai bergerak dan melancarkan sihir api dari jarak dekat. Semua itu ternyata belum cukup untuk mengalahkannya. Di saat mereka sudah kehabisan cara, secara diam-diam Frosty melemparkan suatu benda kepada Will. Benda itu memungkinkan Will menggunakan kekuatan untuk menyatukan sihir dan pedang. Saat menggunakan pedang, pikiran Will tiba-tiba kosong. Tanpa sadar, dia menggunakan pedangnya untuk menyerap sihirnya Sion, dan berhasil mengalahkan Grand Duke dengan sekali tebasan. Monster terkuat berhasil dikalahkan, namun teriakan monster itu malah memancing monster tidak bisa menyelamatkannya karena jaraknya terlalu jauh. Kemudian saat para monster akan menyerang, tiba-tiba ada seorang penyihir yang menyelamatkannya. Penyihir itu membantai semua monster dengan sihir pemusnah massal. Penyihir tersebut adalah Aron Masterias, seorang raja magia vendor yang dijuluki penyihir terkuat. Dilihat dari rombongan dan perlengkapannya, sepertinya mereka baru kembali dari ekspedisi. Sebagai raja penyihir, Aron Masterias memuji semua murid yang telah berjuang. Pujian itu tentu saja membuat mereka merasa sangat gembira. Kemudian, saat semua orang memperhatikan sang raja, pandangan Will hanya tertuju pada pemuda yang membawa barang. Pemuda itu berjalan mendekatinya, lalu mengenalkan dirinya sebagai Finn. Kegiatan eksplorasi yang telazim ini menyebabkan korban berjumlah 11 orang. Semua korban itu adalah profesor yang mengawasi jalannya praktisi. Berdasarkan keterangan para saksi, pelakunya masuk dalam pencarian, tapi belum ada petunjuk sama sekali tentang keberadaannya. Saat berada di ruang pemulihan, Liana mengatakan kalau tim ini sangat hebat. Sebagai kesatria berpangkat rendah, dia berterima kasih kepada mereka. Setelah mengatakan hal itu, perutnya tiba-tiba berbunyi. Menyadari Liana sedang lapar, Koleto segera mendekat untuk menyuapinya. Namun diberi sesuap saja ternyata tidak cukup untuk Koleto. Dia malah ketagihan makan sampai teman-temannya tidak kebagian. Di waktu yang sama, Sion bertanya pada Will tentang kekuatan yang dia gunakan saat melahap sihirnya. Mengenai kekuatannya, Will pun tidak mengetahuinya. Dia tidak bisa menjelaskannya karena saat itu pikirannya kosong. Di malam harinya, Finn menemui kepala akademi. Setelah melakukan ekspedisi bersama raja, Finn memberikan senjata temuan untuk dianalisa lebih lanjut. Selain memberikan senjata, Finn juga ingin menanyakan kenapa dia merahasiakan Will padanya. Padahal seharusnya mereka mengurus para penyihir saja. Dengan hati-hati, kepala akademi menjelaskan Will adalah salah satu siswanya. Apalagi dia ingin menjadi penyihir untuk menjadi magia vendor. Keesokan harinya, Will kembali latihan di halaman sekolah. Merasa tidak ingin kalah, Sion memaksanya untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sebelumnya. Will menerima tantangannya, namun mereka tidak bisa bertarung dengan sungguh-sungguh karena ketahuan oleh gurunya. Singkat cerita, semua siswa menjalani ujian kelulusan. Sambil mengerjakan ujian, Will merasa sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan Elfie.